Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi, serta teman-teman kelas 4C yang berkenan mengikuti pembelajaran diskusi hari ini. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai strategi implementasi inovasi pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Frima Lutfi Lestari dengan NIM 2307090 bersama dengan rekan saya Rita Salsabila dengan NIM 2301779 dan rekan saya Siti Rahma Nur Ainun dengan NIM 2310884. Oke, materi diskusi kita hari ini ialah 1. Definisi strategi inovasi pendidikan, 2. Tujuan strategi inovasi pendidikan, 3. Strategi inovasi pendidikan, dan 4. Petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas materi pertama. Baik, materi pertama yaitu pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan merupakan serangkaian rencana dan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk mendorong, mengembangkan, dan menetapkan ide-ide, metode, atau produk baru dalam dunia pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi proses pembelajaran serta hasil pendidikan. Adapun tujuan strategi inovasi pendidikan diantaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi, relevansi, dan efektivitas pendidikan, yaitu dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan cara yang lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal, relevansi berarti pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan efektivitas memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada memperluas akses pendidikan formal dan non-formal, yaitu dengan menyediakan berbagai jalur pendidikan, baik pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, maupun non-formal seperti kursus, pelatihan keterampilan, dan pendidikan berbasis komunitas. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, terlepas dari usia atau kondisi sosial ekonominya. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan agar sejajar dengan perkembangan dunia. Mutu pendidikan harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan perkembangan global, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti inovasi dalam metode pembelajaran, kurikulum yang relevan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Pendidikan yang efektif dan efisien dapat dicapai dengan menerapkan metode pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi, serta strategi pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal dalam waktu dan biaya yang lebih terjangkau. Baik, selanjutnya ada jenis strategi dalam inovasi pendidikan. Secara umum, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada strategi fasilitatif, di mana penyediaan fasilitas inovasi pendidikan agar berjalan dengan mudah dan juga lancar. Tetapi, strategi fasilitatif ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila sasaran yang dituju masih menentang adanya perubahan tersebut. Sebagai contoh, kurikulum mereka yang diterapkan pada saat ini masih mendapatkan banyak pertentangan dari guru ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lebih mengenai kurikulum mereka ini. Yang kedua yaitu strategi pendidikan. Strategi ini dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk pendidikan baru yang akan dilakukan dengan menyampaikan fakta ataupun informasi tersebut. Dengan kata lain, strategi pendidikan ini dilakukannya sosialisasi terhadap inovasi terbaru dan strategi pendidikan ini akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan strategi lainnya. Lalu yang ketiga ada strategi bujukan.
di mana strategi bujukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar dapat mengikuti inovasi yang akan diterapkan. Pada strategi ini, sasaran perubahan akan diajak untuk mengikuti perubahan dengan diberikannya alasan ajakan ataupun dorongan untuk mengikuti. Contohnya yang telah diberikan pada strategi ini agar dapat dilakukan haruslah diberikan alasan rasional dan juga pemberian fakta yang aktual. Apabila pemberian fakta tidak aktual, maka pesan perubahan ini akan kehilangan kepercayaan terhadap inovasi tersebut. Yang terakhir yaitu strategi paksaan. Strategi ini dilakukan dengan cara memaksa sasaran perubahan untuk mengikuti adanya suatu perubahan yang telah ditetapkan. Strategi paksaan ini juga dilakukan apabila pesan perubahan merasa inovasi atau perubahan masih diterapkan itu masih belum diperlukan ataupun sasaran perubahan sulit menerima adanya informasi paksaan ini. Selain ini, strategi paksaan ini biasanya dilakukan model inovasi top-down. Jadi seperti contoh kurikulum merdeka yang diberlakukan oleh pemerintah mau tidak mau pada saat seluruh kelembagaan pendidikan menggunakan ataupun menerapkan kurikulum merdeka meskipun masih terdapat pertentangan mengenai kurikulum merdeka tersebut. Adapun menurut Chin dan Ben 1970 mengatakan dan menyarankan ada 3 jenis strategi dalam inovasi pendidikan, meliputi yang pertama ada strategi pemaksaan. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi inovasi itu akan dilaksanakan. Lalu yang kedua ada strategi empiris rasional. Asumsinya dasar dalam strategi ini bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya untuk bertindak secara rasional. Lalu yang terakhir ada strategi normatif re-edukatif. Jenis strategi inovasi ketiga adalah normatif re-edukatif, pendidikan yang berulang, yaitu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya yang menekankan cara klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Baik, selanjutnya ada petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Dalam menerapkan inovasi pendidikan terdapat beberapa petunjuk, seperti 1. Membuat rumusan inovasi. Nah, ketika seorang inovator akan membuat inovasi baru, maka perlu membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Misalnya, apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan, lalu adakah hal-hal yang ikut menunjang penerapan inovasi. Biasanya, seorang inovator akan membuat acuan pertanyaan untuk mempermudah rumusan sebuah inovasi yang diinginkan. 2. Penggunaan metode. Dalam menerapkan inovasi di sekolah, perlu menggunakan beberapa cara, sehingga inovasi dapat diterima baik oleh guru, siswa, ataupun orang tua siswa. Karena keterlibatan aktif dan partisipasi dari semua pihak terkait merupakan kunci penting dalam menjamin keberhasilan proses pembaruan atau penerapan inovasi di lingkungan sekolah. 3. Penggunaan berbagai alternatif pilihan. Menggunakan berbagai macam alternatif pilihan merupakan salah satu petunjuk untuk mempermudah penerapan inovasi. Karena menghendaki keseragaman untuk semua orang tentu akan sukar. Akan tetapi, semakin banyak memberikan peluang untuk memilih berarti semakin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pilihan mata pelajaran, ada yang wajib ataupun ada yang pilihan. Keempat, memanfaatkan data dan informasi yang sudah ada. Artinya, sangatlah penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan inovasi. Sebelum memulai merumuskan ide inovasi baru, kita perlu terlebih dahulu memahami kondisi dan situasi yang ada di sekolah berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut.
Untuk memperlancar pelaksanaan inovasi, kita perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Kelima, penggunaan tambahan data. Gunakan tambahan data untuk memfasilitasi dan memperlancar penerapan inovasi di sekolah. Proses perubahan atau inovasi di lingkungan sekolah membutuhkan perspektif yang sangat luas. Oleh karena itu, berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu dimanfaatkan. Sebagai contoh, jika ingin melakukan inovasi terkait cara belajar siswa, para inovator perlu memahami data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap mata pelajaran, serta mengetahui kemampuan keseluruhan setiap siswa dibandingkan dengan kemampuan teman-teman yang lainnya. Keenam, manfaat pengalaman dari lembaga lain. Artinya, pengalaman-pengalaman dari sekolah yang telah berhasil menerapkan inovasi dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan inovasi di sekolah lain. Meskipun demikian, penetapan kebijakan harus tetap disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah yang bersangkutan. Ketujuh, bertindak secara positif. Untuk mendapatkan kepercayaan dalam konteks penerapan inovasi pendidikan yang berarti guru, kepala sekolah, atau inovator harus menunjukkan sikap, tindakan, dan keputusan yang membangun agar semua pihak baik siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat merasa yakin dan mendukung inovasi yang dijalankan. Kedelapan, ciptakan kepemimpinan yang efektif. Artinya, saat menerapkan inovasi, kepala sekolah akan menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Kepemimpinan yang kokoh, konsisten, dan efektif sangat dibutuhkan saat ini karena kepala sekolah senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik berupa instruksi atau peraturan dari pemerintah yang harus dilaksanakan, saran perbaikan dari organisasi ataupun guru, permintaan peningkatan kualitas pendidikan dari kelompok masyarakat atau perkumpulan orang tua siswa atau dari yayasan pendidikan. Nah, untuk melaksanakan program inovasi tersebut secara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, kepala sekolah harus menggunakan sistem pengorganisasian yang baik. Kesembilan, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Artinya, sebelum menerapkan inovasi, guru, kepala sekolah, dan pihak terkait harus memahami dan merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kunci agar inovasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Seperti, apakah inovasi yang ingin ditetapkan, lalu mengapa inovasi ini diperlukan, siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini, lalu bagaimana cara menerapkannya, apa tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana mengatasinya, serta bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan pertanyaan. Kesimpulan diskusi pada hari ini, inovasi pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan zaman. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam melaksanakan inovasi di bidang pendidikan, seperti strategi fasilitatif, pendidikan, bujukan, dan paksaan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan inovasi diperlukan perumusan yang jelas, partisipasi yang aktif dari semua pihak, alternatif pilihan, pemanfaatan data dan informasi, proses evaluasi, serta kepemimpinan yang efektif. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, inovasi dalam pendidikan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mampu membawa perbaikan serta kemajuan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.